Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kak Charlie dari sahabat Odi mau bercerita tentang cerita Nabi Ibrahim. Suatu saat Nabi Ibrahim ditangkap oleh pasukan raja. Karena apa teman-teman? Nabi Ibrahim tertangkap basah menghancurkan seluruh berhala-berhala sesembahan. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim sangat tidak suka dengan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Apa yang dilakukan umat pada waktu itu teman-teman? Umat pada waktu itu menyembah berhala, menyembah patung yang tidak bisa bergerak, tidak hidup. Maka suatu saat, di saat semua penduduk tertidur, Nabi Ibrahim masuk ke dalam ruangan yang biasa digunakan untuk disembah oleh umat pada waktu itu. Nabi Ibrahim menggunakan kampaknya teman-teman. Dihancurkannya berhala satu-satu. Jihad! Yang di atas juga dihancurkan. Jihad! Semuanya. Kecuali hanya satu berhala. Yaitu berhala yang paling besar teman-teman. Berhala yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi apa teman-teman? Nabi Ibrahim meletakkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala di leher kepala patung tersebut. Hingga apa? Nabi Ibrahim ditangkap oleh pasukan. Maka di sebuah pengadilan, Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kamu tahu, berhala-berhala tersebutlah yang kami sembah. Itulah Tuhan-Tuhan kami Ibrahim." Lalu Nabi Ibrahim menjawab pertanyaannya Raja Namrud. "Wahai Raja, sesungguhnya yang menghancurkan itu bukan aku. Lihat, berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar memegang kampak yang untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut." Lalu dijawab kembali oleh Raja Namrud, "Hei Ibrahim, apakah kamu gila? Tidak mungkin berhala ini mampu berjalan, bahkan mampu menggunakan kampak." Lalu Nabi Ibrahim menjawab kembali, "Wahai Raja, aku tidak gila. Sesungguhnya kalianlah yang lebih gila. Karena apa? Menyembah patung yang tidak bisa bergerak, tidak hidup, kalian sembah." Lalu Namrud bertambah murka. "Wahai Algojo, cepat hukum Nabi Ibrahim, kita akan bakar hidup-hidup." Ketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan diri untuk menolong Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apakah kamu mau aku mengambil api tersebut, aku tumpahkan ke umatmu, supaya mereka tahu bahwa orang syirik akan aku hancurkan?" Lalu dengan bijak Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai Jibril, apakah engkau diperintahkan oleh Allah?" Dijawab oleh Jibril, "Tidak Ibrahim, aku atas kemauan sendiri menolong engkau." Lalu kata Nabi Ibrahim, "Jibril, aku tidak perlu bantuanmu. Aku hanya butuh bantuan Allah. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan. Hanya Allah yang aku pinta. Hanya Allah yang aku sembah." Maka teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim dengan maha kerahasiaannya. Tidak sama dengan logika kita. Mungkin dengan logika kita menolong Nabi Ibrahim akan menggunakan air untuk memadamkan api. Tetapi Allah menggunakan logika Allah yang tidak bisa terfikirkan oleh otak. Lalu Allah berfirman, "Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Hei api, berilah keselamatan, dinginlah
dan berilah keselamatan ke atas Ibrahim. Dan apa yang terjadi teman-teman? Nabi Ibrahim konon dibakar selama 40 hari 40 malam, tidak merasakan sedikit pun luka bakar, tidak sedikit pun terluka. Kan malah apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Itulah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menolong Nabi Ibrahim. Dan itulah keimanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak memerlukan pertolongan siapapun. Bahkan malaikat yang datang, Nabi Ibrahim acuhkan. Karena di hati Nabi Ibrahim hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari Kak Charlie teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.